Kami, istri dan saya, memang sama-sama setia, saling mencintai, penuh pengertian dan saling mempercayai. Suatu hari, pada 1947, Prawiro Harjo dan istrinya datang ke Wuryantoro, Wonogiri, untuk mengunjungi sanak saudara. Keponakan sekaligus anak angkat mereka, Pak Harto, datang bertandang. Mereka membincang berbagai hal. Percakapan kami pada mulanya menyangkut hal-hal yang biasa saja. Tetapi tidak lama setelah itu muncul pertanyaan yang tidak saya sangka. Pertanyaan itu datang dari istri Prawiro Harjo, tantenya sendiri, yang menanyakan kapan Pak Harto hendak berumah tangga. Ketika itu, Pak Harto memang sudah berusia 26 tahun dan memiliki pangkat letnan kolonel. Pak Harto menjawab dia terlalu sibuk dengan pekerjaan sebagai komandan resimen di tengah revolusi fisik yang masih berkecamuk pada tahun-tahun itu. Karena terus didesak, akhirnya Pak Harto mengaku tidak punya calon. Tiba-tiba tantenya teringat kepada seorang gadis anak kawan sekolahnya di Solo, Hartinah, yang kelak akrab disapa Ibu Tin Soeharto. Ibu Tin, anak Sumo Haryono, ningrat Solo yang bekerja sebagai wedana dan pegawai keraton Mangkunegaraan. Mendadak, Pak Harto ciut nyalinya. Apa dia akan mau? Apa orang tuanya akan memberikan? Mereka orang ningrat. Tak lama setelah pertemuan itu, Pak Harto dan keluarga tantenya berkunjung ke rumah Sumur Haryomo di Solo. Pak Harto pun bertatap muka dengan Ibu Tin. Dalam pertemuan yang dalam adat Jawa disebut nontoni itu, Pak Harto pun masih belum percaya diri. Sejarah mencatat, keluarga Sumo Haryomo menerima pinangan Pak Harto. Tak lama berselang, pada 26 Desember 1947, pernikahan dilangsungkan. Ibu Tin berusia 24 tahun dan Pak Harto 26 tahun ketika mereka menikah. Sejarawan Australia R.A. Elson dalam bukunya Soeharto Sebuah Biografi Politik, hubungan cinta Pak Harto dan Ibu Tin diuntungkan oleh situasi revolusi pada masa itu. Keraguan Pak Harto tentang status sosialnya dibandingkan dengan keluarga calon mertuanya sangatlah wajar. Pak Harto berasal dari desa dan merupakan anak dari keluarga petani yang tidak memiliki status atau koneksi dengan pihak keraton. Namun, revolusi memberikan kesempatan bagi seorang pemuda desa seperti Pak Harto untuk memperoleh pamor karena perannya sebagai perwira militer yang dihormati pada masa itu. Meskipun bukan berasal dari keluarga priai, Pak Harto mampu membangun karir sebagai tentara di tengah perubahan tatanan masyarakat akibat revolusi. Kondisi inilah yang membuat Pak Harto terlihat beda di mata calon mertuanya. Selain itu, hubungan dekat keluarga pamannya dengan orang tua Ibu Tin juga berperan penting. Namun jangan kita lupakan dari sisi Ibu Tin. Selepas Indonesia merdeka, Ibu Tin merupakan salah seorang pelopor Laskar Putri Indonesia, barisan pemuda putri yang dibentuk oleh tentara Jepang. Ibu Tin bersama puluhan putri Solo lainnya berkontribusi nyata dalam membantu laskar gerilyawan melawan penjajah Belanda dan sekutu. Mereka bergerak di dapur umum dan palang merah yang berlokasi di dekat lapangan terbang Adi Sumarmo. Selain itu, Ibu Tin juga ikut terlibat dalam aksi penyelundupan senjata dan amunisi dari tentara Jepang ke tangan para pejuang Indonesia. Ibu Tin bersama teman-temannya menggunakan kereta api untuk mengangkut barang-barang tersebut dari Solo ke Yogyakarta. Mereka menyembunyikan senjata dan amunisi di bawah keranjang-keranjang sayur dan buah. Fakta ini menggambarkan bahwa Ibu Tin sudah sangat mengenal fisik melek kehidupan kalangan prajurit yang membuat hubungannya dengan Pak Harto makin cepat terjalin. Alhasil, perkawinan kami tidak didahului dengan cinta-cintaan seperti yang dialami oleh anak muda di tahun 80-an sekarang ini. Kami berpegang pada pepatah, Witing Tresno Jalaran Soko Kulino, datangnya cinta karena bergaul dari dekat. Sejarah mencatat bahwa hubungan cinta antara Pak Harto dan Ibu Tin jauh dari gosip dan skandal. Cinta mereka bukan hanya sekedar api yang berkobar, tetapi juga saling menguatkan. Ada sebuah kisah pada tahun 1959, ketika Pak Harto menjabat sebagai Pangdam Diponegoro. Ia dituduh melanggar peraturan dengan menyelundupkan gula dan kapuk secara ilegal bersama dua pengusaha, Bob Hassam dan Sudomo Salim. Tuduhan itu menyatakan bahwa Pak Harto memperkaya diri melalui barter gula. Namun Pak Harto menjelaskan bahwa tindakannya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Jawa Tengah.
sebagai penguasa perang. Saya merasa ada wewenang mengambil keputusan darurat untuk kepentingan rakyat, ialah dengan barter gula dengan beras. Saya tugasi Bob Hasan melaksanakan barter ke Singapura, dengan catatan beras harus datang lebih dahulu ke Semarang. Namun Ahmad Yani sudah terlanjur marah. Pada saat itu, Yani memang sedang gencar-gencarnya menindak para prajurit yang terlibat pelanggaran. Yani ingin Pak Harto segera diadili dan dipecat dari TNI. Pak Harto pun ketar-ketir menghadapi situasi ini. Menurut Elson dalam Soeharto sebuah biografi politik, Pak Harto bahkan sempat berpikir untuk berhenti dari militer dan menjadi supir taksi. Namun Ibu Tien mencegahnya dan memberikan dukungan. Saya tidak menikahi sopir taksi tapi prajurit. Hadapi kesukaran ini dengan kepala dingin, meski hatimu panas. Beruntung di tengah desakan pemecatan dari para petinggi militer, Gatot Subroto muncul sebagai pembela Pak Harto. Gatot menilai bahwa tindakan Pak Harto tidak salah. Akhirnya, Pak Harto bisa bernapas lega karena tidak jadi dipecat. Akhirnya Pak Gatot memutuskan tidak ada yang diragukan dan disalahkan atas tindakan saya itu. Kesetiaan Ibu Tien mendapat balasan setimpal. Pak Harto juga dikenal mendukung istrinya dalam berbagai kesulitan. Salah satu contoh adalah dalam pembangunan Taman Mini Indonesia Indah. Pada masa itu, Ibu Tien menghadapi banyak tuduhan, termasuk klaim bahwa ia meminta upeti 10% dari setiap proyek negara yang terkait dengan Taman Mini Indonesia Indah. Pak Harto dengan tegas membela istrinya dan mendukung ambisi besar tersebut. Kisah cinta antara Pak Harto dan Ibu Tien bertahan hingga akhir hayat. Ketika Ibu Tien meninggal, peristiwa itu sangat memilukan. Sosok jenderal yang dikenal tegas itu tampak rapuh dan limbung saat kehilangan istrinya untuk selamanya. Ibu Tien wafat pada 28 April 1996. Menurut laporan resmi, Ibu Tien berpulang akibat serangan jantung. Kepergian Ibu Tien merupakan pukulan paling berat bagi Pak Harto. Banyak tantangan dan lawan politik yang telah dihadapinya. Namun kehilangan perempuan yang telah mendampinginya selama 49 tahun pernikahan adalah cobaan terberat. Tentu aja kita semua, Bapak juga sangat sangat sedih dan kehilangan sekali Ibu. Walaupun Bapak tidak pernah menunjukkan kesedihan beliau itu ke masyarakat, sekalipun ke anak-anak juga tidak pernah kasih lihat itu. Beliau adalah selalu berusaha untuk tegar, tapi kita tahu bahwa Bapak sangat kehilangan Ibu. Setelah Ibu Tien wafat, Pak Harto memilih untuk tidak menikah lagi hingga akhir hayatnya. Menurut cerita Siti Hardiati Rukmana, anak sulung Pak Harto yang akrab dipanggil Mbak Tutut, sehari sebelum berpulang, Pak Harto berucap lirih kepadanya, "Bapak sudah tidak kuat lagi. Bapak ingin menyusul ibumu." Pak Harto menghembuskan napas terakhirnya pada 27 Januari 2008 akibat sakit keras.